Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan bersama segenap keluarga besar Pertamina yang insyaallah selalu senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Insyaallah singkat padat. Saya jaga hati kecil saya. Insyaallah tidak ada niat ingin menggurui. Saya hadir ke sini bukan sebagai penceramah dan insyaallah hadir ke sini sebagai saudara ingin menjalin silaturahim bersama-sama. Allah yang guru saya pernah berpesan, Ahmad, kalau suatu saat kamu jadi mubalik, ciptakan suasana. Jangan sampai ada yang merasa dirinya itu penceramah, dan jangan sampai ada yang merasa mereka sudah diceramahi. Bikin suasana seperti kita belajar bersama-sama. Kalau sudah duduk seperti ini, kita sama di hadapan Allah. Makhluk lemah, la haula wala quwwata illa billah. Baik, 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Simak, dengerin, karena nanti di penghujung ceramah saya ada kuisnya. Nanti yang bisa jawab pertanyaan saya hadiahkan SIM umroh. Kalau di modal di nanti yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah CD Best of Bestseller produksi Al-Habsyi Media Production. CD terbaru original, ada 5 muhasabah terdahsyat. Saya yakin nangis nanti kalau dengar muhasabahnya. Baru sadar dengan kebodohan apa yang sudah kita lakukan kepada ayah dan ibu kita. Plus 5 lagu religi digarap secara profesional. 1 lagu 20 jeti biaya pakai Hendy Lamiri, pemain biola terkenal saya hadirkan. Dan 1 lagu saya ciptakan sendiri untuk ibu saya tercinta. Dan dijamin ibu bapak tidak bisa dapat CD ini dan tidak akan bisa beli CD ini di toko-toko bangunan, kecuali di tempat-tempat saya tausiah. Nanti dapat CD boleh saya datang. Siap menyimak? Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini saya ingin coba mengajak semuanya berangkat dari sebuah catatan penting. Salah seorang ulama pernah berpesan, man kathuro i'tibaruhu qalla itharuhu. Siapa orang yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun yang ada di dunia ini, termasuk yang terjadi pada dirinya, teman kerjanya, bahkan apapun kejadian di dunia ini, dia pandai mengambil iktibarnya, maka dijamin sedikit kegagalan dalam hidupnya. Kenapa kita selalu gagal dalam hidup? Karena kita malas mengambil hikmah apa dari semua kejadian yang ada di sekeliling kita. Padahal orang barat berpesan, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik, dan pengalaman itu adalah ilmu tersirat dari Allah. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya dan semuanya, jangan cuma sibuk mencari ilmu dari yang tersurat tok, tapi malas mencari ilmu dari apa yang tersirat. Karena tidak sedikit ilmu itu Allah turunkan, tumbuh, hadir, berangkat dari apa-apa yang tersirat yang ada di sekeliling kita. Kejadian apapun, mulai kita melek mata sampai tutup mata, itu sebenarnya ilmu tersirat dari Allah untuk kita. Berangkat dari rumah mau ke Pertamina, di jalan ketemu kejadian, itu ilmu dari Allah untuk kita. Sama seperti halnya ketika saya keliling Indonesia, banyak kejadian yang saya temukan dalam dakwah saya.
Dan saya sedang membuat sebuah buku khusus pengalaman kejadian yang saya temukan ketika saya keliling Indonesia. Salah satunya kisah yang hari ini akan saya sampaikan, dan insya Allah kisah ini akan saya sinkronkan biar jadi ilmu untuk kita semuanya. Mohon maaf, jangan meremehkan cerita, karena Al-Quran saja isinya 3/4 lebih banyak cerita. Allah saja menggunakan media kisah cerita untuk menyampaikan pesan-pesan indahnya. Dari mana kita tahu umat-umat sebelum kita? Al-Quran. Dari mana kita tahu tentang surga dan neraka? Al-Quran. Bahkan dari mana kita tahu tentang kejadian yang akan terjadi ke depan hari kiamat, itu pun dari Al-Quran. Dan semua cerita itu Allah abadikan sebagai bentuk pelajaran buat kita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditekankan Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Rasul saja diperintahkan Allah, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu kisah-kisah tentang umat-umat sebelumnya. Kenapa pakai kisah? Tusabbitu bihi fu'adak, biar menguatkan hati mereka. Ternyata kisah adalah media dakwah yang juga efektif untuk bisa menguatkan hati kita. Hari ini saya kasih judul kisah ini adalah berangkat dari surah Al-Imran ayat 26. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah kalau mau memuliakan hambanya urusan sesaat. Begitu juga sebaliknya, kalau akan menghinakan hambanya hanya hitungan sesaat. Kemuliaan dan kehinaan itu hak prerogatif Allah. Mau Allah kasih kepada siapapun, itu haknya Allah. Betul? Hadirin yang berbahagia, satu saat saya diundang tabligh akbar di sebuah kota di Indonesia ini. Dan yang mengundang saya sekelompok orang yang menurut saya luar biasa. Kalau saya diundang oleh Pertamina itu biasa. Kalau saya diundang oleh jamaah majelis taklim itu lumrah. Kalau yang undang saya pesantren itu mas sudah biasa. Tapi ini yang undang saya ikatan preman-preman. Preman-preman bikin tabligh akbar. Ini kan luar biasa, karena memang preman biasa di luar. Enggak tanggung-tanggung Pak, preman bikin tabligh akbar. Saya langsung pergi Pak, saya hadir ke sana. Mendarat saya di bandaranya. Yang di bandara saya meneteskan air mata. Kenapa? Terharu. Ingat, tidak semua tetesan air mata menandakan kesedihan. Orang kalau terharu, coba buktikan, puncaknya bisa nangis loh. Saya nangis karena terharu. Gimana nggak terharu Pak? Panitianya preman semuanya, jumur saya pakai gamis. Pakai gamis Pak. Pakai sorban lagi. Saking semangatnya walaupun nggak bisa penting ini aja Pak. Semangatnya. Untung tampilnya yang tadinya gambar pisau dan diganti gambar kurma. Untung enggak. Saya terharu yang ini. Saya kasih aja mata ya Allah. Saya cuma berdoa. Allah, mudah-mudahan dia kebaikan. Saya diajak makan. Ustaz, kalau udah nyampe di sini semuanya di tangan kami. Wah, preman. Beres, kami yang di depan. Kami akan menjaga Ustaz. Tidak akan ada yang berani ke Ustaz. Hebat pengamanannya. Kalau Pak Gua polisi. Acaranya nanti malam Ustaz. Siang ini izinkan kami neraktir Ustaz makan. Wah. Di satu sisi saya senang Pak ditraktir makan, di sisi saya puas-puas ya. Memang traktir, ini kan tanda tanya uang-uang. Karena mohon maaf, saya berangkat dari keluarga miskin. Saya orang tidak punya, orang tidak mampu, tapi ketidakmampuan orang tua saya bukan membuat saya menjadi marah. Saya malah bersyukur kepada Allah. Syukur dilahirkan dari keluarga tidak mampu. Kenapa? Ketika terus senang saya bersyukur, ketika susah saya tidak kaget, sudah terbiasa. Dan di saat susah itulah ibu saya pernah mengajarkan manfaat ilmu yang dahsyat. Apa dia bilang ibu saya? Nah, lebih baik lapar di dunia sebentar, tapi kenyang di akhirat selama-lamanya, daripada kenyang di dunia sebentar dengan uang yang haram, tapi lapar di akhirat selama-lamanya. Itu yang selalu saya rekam Pak.
Maka saya paling takut makan uang haram. Aduh, dunia akhirat kita celaka. Guru saya mengajarkan, tahu nggak orang-orang yang paling celaka, paling bodoh itu orang siang malam ngumpulin uang haram. Dia taruh di rekeningnya. Dia yang mencari uang itu, dia belum sempat menikmatinya, keburu dipanggil menghadap Allah. Lalu anak keturunannya, 7 keturunan makan hasil haram dia. Dia di dalam kubur mendapatkan azab sampai hari kiamat dengan keburukan yang dia fasilitasi buat anak cucunya. Di dunia nggak sempat merasakan kebahagiaannya, di dalam kubur tersiksa sampai hari kiamat. Itulah orang paling bodoh, kata guru saya. Mencari uang yang haram, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, dia nggak sempat menikmati, tapi anak cucunya dia fasilitasi memakan uang-uang yang haram. Saya teringat pesan ibu saya, kalau mau tanya dulu halal haramnya. Saya begitu diajak makan, yang pergi restoran, saya bercanda dengan premannya. Bang, yang bayar siapa? Kita dong, Ustaz panitia. Boleh nggak saya bayar sendiri? Kalau di sini uang Ustaz nggak laku, uang kita yang laku. Maaf ya Bang, saya nggak ada niat apa-apa, cuma mau nanya doang Bang. Saya itu Bang, diajarkan ibu saya kalau dapat apa-apa itu harus tanya dulu halal haramnya. Makanya setiap kali saya selesai ceramah, kalau ngasih ibu saya, sebelum ibu ngambil, ibu selalu nanya, dapat dari mana? Ceramah. Oh baik, bilang. Ceramahnya di mana? Oh di masjid. Oke. Suatu saat saya ceramah dari kantor polisi Bang. Saya bilang ini dari hasil ceramah. Oh, iya. Ceramahnya di mana? Kantor polisi. Ini lama. Tanya dulu halal. Makanya saya mau nanya dulu nih Bang, ini halal nggak? Preman tadi langsung begini, Ustaz tenang, yang haram sudah kami pisahkan. Baca, baru nangkap saya makan. Ketika kita lagi sedang duduk-duduk makan, ya menunggu datangnya sajian, saya heran melihat ada satu kursi di depan saya itu kosong. Dan tidak ada preman yang berani dudukin. Ngelihat kursinya begini, takut banget. Saya minta tanya, siapa yang bakal duduk di kursi? Hebat benar karismanya, luar biasa. Dia bukan cuma ditakuti, tapi sepertinya dia disegani. Kalau lihat, jangan jadi orang yang cuma ditakuti, jadilah orang yang disegani. Kalau ditakuti oleh bawahan, depan bawahan nurut, di belakang kita dihina-hina. Betul? Tapi kalau jadi orang yang disegani, depan belakang orang akan cinta dan hormat kepada kita. Jangan jadi orang yang ditakuti, tapi jadilah orang yang disegani. Saya heran dengan kursi ini, saya tanya dengan preman di samping saya, Mas Bro, ini kira-kira yang duduk di sini siapa? Oh, Ustaz belum tahu. Makanya saya Ustaz, yang akan duduk di sini adalah imam besar preman. Saya bersyukur banget Pak, sudah mulai ada tanda-tanda hidayah. Big Boss diganti jadi imam besar, perintah diganti jadi fatwa. Wah, ini sudah petunjuk kebaikan. Saya bilang, emang saya hebat apa sih? Kok sampai segitu dahsyatnya kalian mengaguminya? Oh, Ustaz belum tahu rekam jejak bos Bapak Imam besar kami. Emang gimana? Ya Allah, saking parahnya, tidak ada satu dosa pun yang belum dia totalkan. Kalau bagi istilah ini pertama, berarti kan sudah mulai kisah Islami ya. Saya makin penasaran Pak, rasa kritis saya timbul. Saya tanya, emang dia pernah bikin apa rekam jejak? Oh, ngebunuh orang pernah. Minumannya khamr, makanannya narkoba, mainannya judi, main perempuan saking parahnya member. Kalau menurut Ustaz kira-kira pimpinan kami ini matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah Ustaz? Maaf, kalau masalah kematian jangan nanya saya. Kematian itu kan hak prerogatif Allah, bukan hak kita.
Kalau saya sudah bisa menyimpulkan Ustaz, model begini mana mungkin matinya di tempat yang baik. Pasti matinya su'ul khotimah. Kadang ada satu dosa pun yang belum dia kerjakan, pasti su'ul khotimah. Maaf ya Mas Bro, tidak boleh memastikan begitu. Tahu tak? Jangan mentang-mentang kita merasa soleh, sering ibadah, lalu kita sombong riak menganggap mati kita pasti baik. Tahu istri Nabi Aisyah pernah ditanya oleh seseorang, ya ummul mukminin, mata yakunu almar'u musian. Wahai istri Rasul, ummul mukminin, kapan seseorang itu dipandang Allah, dicap oleh Allah sebagai orang yang hina di mata Allah? Kapan? Istri Nabi menjawab, hina yadhunnu annahu muhsinun, ketika dia mulai merasa saya orang baik, saya orang soleh, saya orang suci. Sejak hari itu, starting dari kalimat itu, dia sudah mulai hina di hadapan Allah Subhanahu. Maaf, pernah dengar nggak riwayat hadis Nabi pernah bercerita dengan para sahabat, 3 golongan orang kata Nabi pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat, dan ketiga golongan ini juga nanti pertama kali akan dilemparkan ke dalam neraka. Pertama dibangkitkan, pertama dilempar di dalam neraka. Sahabat nanya siapa mereka? Kata Nabi, orang yang hafal Quran, orang yang pintar baca Quran. Yang kedua orang yang dermawan. Ketiga orang yang berperang di jalan Allah, jihad. Bingung sahabat, ini kan baik-baik semua, tapi kok masuk ke neraka? Kenapa bisa begini ya Rasul? Kata Rasul, orang yang pertama yang mahir dalam Quran ketika dibangkitkan, ditanya Allah, hei bulan, dahulu kami berikan kau kecerdasan, engkau mudah menguasai Al-Quran, kemana kamu pakai ilmu itu? Dia dengan bangga menjawab, ya Allah, gak tahu gini-gini saya orang santri internasional. Oh, berarti kamu menguasai Quran itu karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ria, sombong, masuk kamu ke neraka. Masuk ke neraka. Lalu orang yang kedua, yang kaya, fulan, dahulu kami berikan kau kekayaan, kemana kamu keluarkan kekayaanmu? Dia menjawab, ya Allah, masa gak tahu sih itu kaya di mana-mana. Kalau orang-orang ngantri itu rumah saya, ada yang meninggal pinjam bagian zakat. Itu yang kadang-kadang saya prihatin di Indonesia. Orang miskin dijadikan tontonan. Maka saya pernah ditanya, apa beda orang kaya zaman dulu dengan orang kaya zaman sekarang? Bedanya, orang kaya zaman dulu mendatangi orang miskin, makanya tidak akan terjadi yang terinjak-injak ketika zakat. Kenapa? Karena orang kaya dulu sadar hartanya itu ada di orang lain, nggak perlu didatangi, dia yang ngantarin kalau tahu diri. Betul? Betul. Tapi orang kaya zaman sekarang tunggu kedatangan orang miskin, malah jadikan pertontonan undang TV dan media. Makanya terjadi korban. Tiap tahun kesian, ada nenek-nenek dapat 5.000, injak meninggal. 5.000 udah tua bangka, injak meninggal. Padahal yang nenek-nenek begini nggak perlu diinjak buang dulu. Betul. Kemana kamu pakai hartamu? Ya Allah, saya ini kan terkenal dermawan di surat kabar, di TV, di mana-mana. Oh, kalau begitu, kamu beramal bukan karena namaku, tapi karena dia sombong, masuk kamu ke neraka. Masuk ke neraka. Yang ketiga, orang yang berani. Bulan, dulu kami berikan kau tenaga, kekuatan, keberanian, kemana kamu pakai? Ya Allah, masa nggak tahu sih saya pahlawan nama jalan pakai nama saya. Oh, berarti kamu ingin mengharap pujian bukan beramal karena aku. Masuk kamu ke neraka. Bayangin, yang orang yang begini, yang merasa dirinya sudah baik, tapi karena bukan karena Allah, hilang sia-sia dirinya. Jadi kalau kita tidak ada jaminan kita mati baik kalau ada sombong dan dia hilang kebaikan kita. Saya bilang ke preman di sebelah, Mas Bro, udah kita doakan saja pimpinan kita ini, mudah-mudahan matinya baik. Karena kita nggak tahu kemudian itu milik Allah, kehinaan juga milik Allah. Belum tentu kita yang begini matinya baik, belum tentu. Dan belum jaminan dia yang buruk matinya buruk, belum tentu. Kita doakan. Oh gitu ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Tapi saya yakin matinya jelek Ustaz.
Tiba-tiba imam besarnya datang. Begitu datang, semua menunduk ke bawah. Benar-benar karismanya luar biasa. Begitu dia duduk di depan saya mulai merasakan keakrabannya luar biasa. Mukanya boleh jadi serem, tapi hatinya luar biasa lembut, lisannya lembut. Buat apa punya muka ganteng tapi kalau mulut serem? Lebih baik punya muka serem, mulut kita cantik. Karena Allah tak lihat fisik, yang lihat hati dan perbuatan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'mal wala ila qul wala ila Allah tidak lihat dirimu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat hati dan perbuatan, tidak lihat fisik. Dia duduk di depan saya, langsung meneteskan air mata saya begini. Ustaz, maafkan saya yang tidak berani menjemput Ustaz ke bandara. Kenapa Bang? Saya merasa mungkin saya orang yang paling hina di dunia ini. Saya merasa mungkin saya orang yang paling kotor, banyak dosa di dunia ini. Saya malu Ustaz, malu. Saya nggak tahu nanti tiket kematian saya seperti apa. Saya hanya cuma memberanikan diri saat ini menemui Ustaz. Hanya satu doa saja. Mohon doakan saya biar mati baik. Saya angkat tangan minta sama Allah biar mati baik. Saya nggak berani, malu. Saya tahu diri banyak dosa. Saya cuma berharap minta doa dari orang-orang yang baik. Mungkin orang-orang yang baik inilah yang mampu menutup rahmat dan rahmatnya Allah, sehingga saya bisa mendapatkan kemuliaan. Lebih baik jadi orang begini, Pak, tahu diri, tahu dosa, daripada bikin dosa kayak ada diri. Benar? Mohon maaf, kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu diterima. Banyak orang bisa menutup pintu rahmatnya Allah itu bukan karena kebaikannya yang banyak, tapi dia pandai menciptakan orang-orang baik mendoakan dia. Itu yang harus kita. Pak, saya boleh merasakan kok omongannya beda. Saya makan, Pak, makan malamnya acara. Besok saya pulang ke Jakarta. Lusa saya dapat telepon dari preman yang di samping saya yang tadi, yang ngomong dia bakal mati jelek. Nangis-nangis itu preman. Ustaz Al-Habsyi, ya Allah gak nyangka bingit. Preman tahu juga. Gak nyangka Ustaz. Nyangka gimana? Imam besar kita yang kemarin kita omongin itu, yang kemarin saya bilang matinya jelek, ya Allah, Ustaz, dia meninggal. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggalnya di mana? Dia meninggal di tempat yang baik. Ya Allah. Ustaz tahu dia sedang berbuat apa? Kebaikan. Satu kampungnya heboh. Yang mandi jenazahnya ulama-ulama hebat semuanya. Yang bersolat ke jenazahnya ulama-ulama besar semuanya. Yang mengkafani, ngantarin ke kubur ulama hebat semuanya. Sampai orang kampungnya bingung, ulama besar mana yang meninggal? Ternyata imam besar kami. Ustaz, dia meninggal di tempat yang baik, sedang berbuat kebaikan. Satu kampung heboh. Saya penasaran, Pak, pengen tahu dia meninggal di mana. Saya tanya ke Mas Bro, kasih tahu saya. Dia ini jadi pelajaran dalam hidup saya. Dia meninggal di mana sih? Ustaz, ternyata dia meninggal di tempat yang baik. Lagi berbuat kebaikan, satu kampung heboh. Bawaannya kan masih sedih. Saya nggak bisa tekan, saya ulang. Mas Bro, kasih tahu saya, di mana tempat baik itu? Dia meninggal di mana? Kasih tahu saya. Siapa tahu ini ilmu tersirat dari Allah untuk saya. Begitu saya paksa yang begini, baru dia monceng. Dia bilang apa? Ustaz, dia meninggal di mana? Di tempat yang ini teknik, Pak, biarin mereka penasaran. Saya baru ini belajar teknik ini dari teman saya, sutradara sinetron. Namanya teknik Chris, bikin audiens penasaran. Teman saya sutradara sinetron bilang, sinetron itu ratingnya bisa tinggi, itu bukan karena artisnya doang yang hebat, bukan, tapi sutradaranya yang handal.
bikin cerita menggantung. Lagi seru-seru kita tonton, tiba-tiba bersambung. Sakitnya di sini. Lagi nonton Haji Muhyiddin gak jadi berantem sama Mak Eno, kepikiran kan? Akhirnya sholat gak usyuk, kebayang Haji Muhyiddin. Tidur gak nyenyak, mimpi Mak Eno. Besok saya pernah bayar jam 8, jam 6 kita udah nongkrong depan TV. Kenapa? Krias dibikin penasaran oleh saudara. Ini teknik yang sedang coba saya buka di dalam dakwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin pasti semua penasaran pengen tahu preman ini dari mana. Betul? Penasaran kan? Sampai bagi saya penasaran. Sampai saya datangi kota itu lagi Pak, saya pergi. Saya mau cari ilmu di sana. Ternyata ketika saya sampai di sana, saya takjub dengan kebesaran Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ingat, urusan kemudian di tangan Allah, kehinaan pun di tangan Allah. Begitu saya lihat ke sana, saya terharu, dapat ilmu tersirat dari Allah, meneteskan air mata. Ternyata preman itu meninggal di tempat yang baik. Sedang berbuat apa? Anak buahnya sempat ngomong begini sama saya, Ustaz, mungkin kan ya malaikat itu ketukar tiketnya. Ini dia bilang masih susun aja. Kalau malaikat error mah nggak ada, tapi kalau human error ada. Kesalahan manusia ada, kesalahan malaikat mah nggak ada. Malaikat itu makhluk la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Taat terus, lebih cenderung kepada ketaatan, Pak. Beda dengan manusia. Maaf, tahu nggak manusia itu produk tengah-tengah. Kalau yang cenderung kebaikan taat itu namanya malaikat. Tapi kalau cenderung kepada kejahatan, kesesatan itu iblis dan syaitan. Nah, manusia tengah-tengah, bisa mengikuti jejak malaikat, bisa mengikuti syaitan, tergantung cuaca. Depend on the condition. Dan sejarah membuktikan ada manusia yang bisa mengalahkan kemuliaan malaikat. Bahkan ada manusia yang lebih gila daripada iblis. Contoh yang lebih gila dari iblis. Ada berita anak menghamili ibu kandung. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu anak iblis ngisengin bumi. Berarti kita tanpa sadar pada diri kita ada sifat syaitan yang lebih syaitan dari syaitan yang sebenarnya. Syaitannya. Ada ayah menghamili anak. Ada adik-beradik rebut warisan berbunuh-bunuhan. Warisan bisa membuat mereka bertumpah darah. Sampai detik ini saya nggak pernah dengar anak setan rebutan kapling menyesatin orang berantem. Nggak ada. Tapi manusia ada. Berarti kita lebih gila dari setan. Makanya ada anekdot sekarang setan ngangkat tangan berdoa kepada Allah berlindung dari godaan manusia itu. Lebih gila. Tapi ada manusia yang lebih mulia dari malaikat. Bahkan saking mulianya Allah suruh malaikat sujud kepada dia. Siapa? Ada. Kenapa dia bisa mendapatkan kemuliaan itu? Kenapa disuruh sujud? Banyak sujud. Ini sujud bukan manusia. Malaikat disuruh sujud. Kenapa? Karena ilmu dari Allah hadirkan ilmu. Jadi kesimpulan saya adalah begini, jangan mimpi bisa mengalahkan malaikat kalau hanya lewat jalur ibadah. Dari bisa. Hanya lewat jalur ilmu. Dan ini sudah dibuktikan Nabi Adam. Artinya semakin banyak kita hadir pengajian, makanya orang yang alim dengan ahli ibadah nggak ada apa-apanya ahli ibadah. Orang alim sama ahli ibadah itu lebih mulia orang ahli ibadah. Satu orang alim itu 1000 abid ahli ibadah. Makanya daripada kita sholat sunnah, kadang-kadang orang-orang ada yang nggak paham begitu habis sholat ada tausiah dia dengar, harusnya dengar dulu, jangan sholat sunnah, jangan. Sholat sunnah maka kapan masih bisa. Sholat sunnah kalian lakukan cuma bisa 2 rakaat, tapi dulu di majelis ilmu pahalanya 1000 kali sholat sunnah. 1000 kali sholat sunnah dulu di tempat yang begini. Betul nggak? Mungkin nggak kita melaksanakan 1000 sholat sunnah? Nggak mungkin. Solusinya dengan jalur ilmu dan adab dimuliakan dengan ilmunya. Kalau mau mengalahkan kemuliaan malaikat yang ibadah tidak akan terkejar, Pak. Malaikat itu tidak pernah berhenti beribadah. Jadi hanya lewat ilmu. Makanya jangan bosan-bosan ada pengajian ilmu majelis ini dikir, karena itu bisa mengantarkan tiket kemuliaan lebih mulia dari malaikat. Insya ya Nabi salam alaika
ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam salawatullah. Baik, singkat saja. Malaikat itu malaikat preman itu tinggal di mana? Di masjid. Saya mau tanya, masjid itu masjid siapa? Berarti siapapun yang sedang ada di dalamnya sedang jadi tamu siapa? Kalau saya jadi tamu Pertamina, saya masih fasilitasi luar biasa. Fasilitasi minum makan apa bisa? Jangan bercanda. Saya orangnya lu profil kalau dikasih saya ambil rezeki kalau ditolak. Orang kasih itu jangan ditolak rezeki. Makanya saya lu profil orang kasih saya ambil, orang kasih apa-apa saya tunggu itu. Kalau kita jadi tamu pejabat saja dilayani, apalagi jadi tamu Allah. Saya yakin Rasulullah sekarang ini malaikat diperintahkan Allah membentangkan sayapnya, membacakan istighfar, mendoakan orang-orang yang sedang berada di rumah Allah. Kalau dapat doa dari Ustaz aja dia bahagia, apalagi dapat doa dari malaikat, makhluk yang tidak pernah maksiat pasti dijawab oleh Allah. Saya mau tanya, masjid itu tempat yang mulia bukan? Siapa yang duduk di dalamnya berarti dia sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jangan mimpi bisa jadi mulia kalau sering duduk di tempat yang hina. Jangan mimpi bisa dapat mulia kalau sering bergaul dengan orang-orang yang hina. Orang itu tergantung siapa tempat duduk dan orang-orang di sekitar. Makin sering lihat orang baik, cenderung jadi baik. Makin sering lihat orang yang sukses, cenderung ingin jadi sukses. Orang itu tergantung apa yang dilihat dan apa yang sering dia dengar. Saya kasih contoh, teman saya di Palembang dulu punya sifat gak mau senyum, cenderung aja, mahal senyumnya. Suatu saat saya ketemu lagi beberapa tahun setelahnya, sifatnya berubah. Dia menjadi orang yang kurang senyum, saking kurangnya gak ada orang senyum-senyum. Saya tanya dia, Mas Bro, kenapa kamu berubah sifatmu dari cenderung ke senyum? Dia menjawab, alhamdulillah saya sudah dapat pekerjaan. Kerja di mana? Rumah sakit jiwa. Ada sering lihat orang gila ketawa kebetulan, jadi watak dan sifat. Preman yang meninggal di masjid. Lagi apa? Sholat. Sholat. Dan sholatnya itu lagi apa? Sujud. Bukankah sujud itu filosofinya mengajarkan budaya tawadhu? Coba lihat ketika orang sujud, kepala posisinya di mana? Sama sejajar dengan kaki. Padahal kepala organ yang paling tinggi dan dimuliakan, diginiin bisa berantem. Orang kalau bangga dengan pangkat kekayaannya sejalannya begini. Kepala yang dibanggakan, betul nggak? Dan kaki itu organ paling rendah, tempat injak kotoran. Ketika sholat diajarkan, biar kita tahu diri dia, kepalamu yang selama ini besar kepala kamu bangga ternyata sejajar sama kakimu. Maaf. Tempat buang kotoran pantat lebih tinggi dibanding kepala ketika sholat. Ada di sini yang sholatnya ketika sujud kepala sama pantat sejajar. Itu kiarah. Betul. Bayangin Pak. Makanya ketika saya ditanya Ustaz, bagaimana biar saya nggak sombong? Gampang, nggak perlu pakai doa. Latihan sholat ya, sujudnya benerin. Sujud, banyakin sujud. Orang kalau banyak sujud, sujudnya sempurna itu nggak sombong Pak. Orang yang gak mau sujud itu pasti sombong. Contohnya iblis, diusir Allah dari surga, dihinakan Allah yang tadinya mulia. Orang makhluk yang lebih dulu taat kepada Allah baru Adam jadi hina. Kenapa? Gara-gara gak mau sujud. Dari gak mau sujud dicap sombong. Betul gak? Jadi orang kalau malas sholat, malas sujud itu pasti tabiatnya akan lagi ke sombong. Buktikan. Dan kalau makin banyak sujud, makin tawadhu insyaallah. Premannya meninggalnya lagi mana? Sujud. Dan subhanallahnya lagi sujudnya itu lagi sujud terakhir dalam sholat. Bukankah Rasul berpesan jarak paling dekat antara hamba dengan Allah Tuhannya pada saat sujud terakhir dalam sholat? Makanya ulama mengajarkan kalau sujud terakhir lamain, banyakin doanya, tapi jangan ketiduran. Lamain, minta yang banyak sama Allah. Kenapa? Orang lagi dekat dengan yang maha memiliki segala-galanya. Kalau kita lagi dekat dengan pimpinan Pertamina, cepat masukin proposal. Minta yang banyak. Belum tentu kesempatan kedua ketemu. Ini lagi dekat dengan Allah, mintalah yang banyak. Makanya ketika sujud terakhir, lamain, minta yang banyak kepada Allah. Karena itu cara paling dekat kita dengan Allah dan kita hamba dan Allah Tuhan kita. Pak, 5 menit dia gak bangun-bangun, anak buahnya bangun, bos-bos terjatuh preman yang menghadap ke arah kanan.
semua mengambil. Subhanallah, kemuliaan Allah hadirkan di akhir kisah hidupnya. Tolong disimak, pelajarannya adalah buat apa awalnya baik tapi matinya jelek. Lebih baik awalnya jelek, matinya baik. Karena dalam hadis innamal a'mal khawatimu, Allah itu yang melihat akhirnya bukan awalnya. Yang menentukan itu adalah sakaratul maut. Makanya sampai detik ini saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan hari raya itu hari kemenangan. Saya tidak setuju. Itu hari latihan menang, latihan menang. Orang Ramadan setannya diikat, kita tidak punya lawan, menang kehormatan. Sebenarnya ke hari raya yang sebenarnya kata Ibnu Mas'ud adalah hari di mana seseorang tutup mata berhasil husnul khatimah dia dapat. Itu hari kemenangan. Karena jangan dianggap mudah seseorang mati husnul khatimah. Karena ketika dia akan sakaratul maut, iblis menjurus seluruh setan untuk melingkarinya, menggoda, menyesatkan dia, melalaikan dia jangan sampai dia ingat Allah. Itu proses di mana setan merekrut anggota barunya. Sakaratul maut. Maka kenapa ketika saudara kita sakaratul maut dampingi, ingatkan dia, bimbing dia baca zikir tauhid biar dia matinya baik. Dan tahu bagaimana cara melihat orang itu matinya husnul khatimah, pantas tidak dicap husnul khatimah. Ada 3 caranya. Ada 3. Pertama, dilihat dari kalimat terakhir apa yang keluar dari mulutnya. Yang kedua, dilihat dari perbuatan terakhir apa yang menutup usianya. Saya pernah lihat orang mati lagi baca Quran, kalimat terakhir. Saya pernah lihat orang mati lagi azan, hayya salat, meninggal. Saya pernah lagi lihat orang mati lagi ceramah, lagi baca ayat. Jadi jangan dipikir saya tidak tahu ceramah. Ada lagi kalimat terakhir, perbuatan terakhir apa yang dia lakukan. Kayak preman tadi lagi sholat. Saya pernah lihat orang mati Pak, lagi mau nabu beduk, belum nabu, belum bunyi, baru mau nabu Pak, mati. Karena ketimpa beduk. Kita sudah punya niat baik. Karena kalau azan, betul. Yang ketiga, dilihat dari hari terakhir apa dia dipanggil menghadap Allah. Kalau dia meninggal malam Jumat, kalau meninggal hari Jumat, dapat kemuliaan. Karena Jumat Sayyidul Ayyam. Kebaikan apapun yang kita lakukan di hari itu dapat kemuliaan berlipat-lipat ganda. Maka dalam hadis orang yang meninggal di hari Jumat bebas dari siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang dimuliakan. Baik, sebagai penutup, kenapa preman ini bisa dapat kemuliaan di akhir hidupnya? Tidak mungkin ada api kalau bukan karena asap. Wajib. Belum Tidak mungkin ada asap kalau bukan api, karena ada api. Nggak mungkin Allah kasih cuma-cuma tiket husnul khatimah kalau nggak ada perbuatan dari hambanya yang dicintai oleh Tuhan. Dan ternyata saya cari jawabannya. Saya menemukan jawabannya. Preman ini di sisa usianya mengamalkan 1 hadis saja. Coba bayangkan 1 hadis dengan lillahi ta'ala bisa mendapat kemuliaan sedahsyat ini. Maka saya menyimpulkan rahmat Allah itu lebih luas dari azabnya. Lebih luas. Bahkan orang bisa masuk surga itu bukan karena kebaikannya, rahmat Allah. Maka Nabi diturunkan di muka bumi ini Allah pakai istilah rahmatan lil alamin. Betul? Pak, ternyata dia mengamalkan hadis ini. Hadis apa? Man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memberikan kemudahan bagi saudaranya di dunia, maka Allah akan kasih 2 kemudahan bagi dirinya, dunia dan akhirat. Kemudahan di dunia ulama menjelaskan husnul khatimah. Kemudahan di akhirat adalah selamat dari api nerakanya Allah. Suka memberikan kemudahan, have fun, enggak mempersulit urusan orang. Yang mudah dipersulit. Kalau memang sulit kenapa harus dipermudah? Kadang-kadang orang Indonesia begitu, yang mudah dipersulit. Padahal dengan kemudahan yang kita berikan, Nabi mengajarkan yasiru wala tu'asiru, kasih kemudahan jangan dipersulit. Preman ini Pak, orang yang have fun,
Sampai saya menemukan testimoni yang luar biasa. Siapapun yang masuk ke rumahnya punya hajat, punya niat, gak pernah keluar dengan tangan hampa. Walaupun dia gak bisa ngasih full, minimal ngasih ongkos ganti. Itu yang luar biasa. Ada salah seorang tetangga yang testimoni kepada saya, demi Allah Ustaz, saya syahid, dunia akhirat jadi saksi akan mengingatkan dia di hadapan Allah. Satu malam anak saya kejang-kejang, butuh dibawa ke rumah sakit emergency. Saya nggak punya mobil, saya coba pinjam mobil dengan salah seorang pengurus masjid. Tengah malam saya bangunkan dia, habis saya dimaki-maki, dimarah-marahi. Saya mau pinjam mobil, mau nyewa, dia bilang nggak punya supirnya, nggak ada kuncinya. Padahal mobilnya ada. Saya akhirnya memberanikan diri membangunkan preman ini Ustaz. Saya udah nggak bayangin pengurus masjid saya disemprot-semprot, apalagi preman bisa ditonton. Tapi tetap saya nekat, saya beranikan diri demi anak saya. Saya ketok pintunya, begitu dia buka pintu, lihat wajahnya seram, saya nggak berani minjem. Saya bilang, bang nyater, bang nyater. Boleh nggak bang? Dia malah menjawab, nggak disangka, di luar dugaan. Mukanya serem, hatinya lembut. Saya bilang, ibu tenang. Ibu duduk, saya bilang, ada masalah apa ibu? Apa yang bisa saya bantu buat ibu? Bang, anak saya, biarkan saya jadi supir. Saya gendong anak ibu, izinkan saya membiayai rumah sakitnya, dan izinkan saya selalu berjaga. Mungkin dengan amalannya sedikit ini bisa menghadirkan rahmat Allah untuk saya. Dia gendong anak saya, dia hantarkan ke rumah sakit, dia bayarin biayanya, dia tunggu. Ustaz, gara-gara ini Ustaz 5 kali sehari semalam saya sholat, saya tak lupa mendoakan dia. Saya mengamalkan ayat Allah, fastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah, kalau kamu minta ampunan kepada aku, jangan egois cuma mikirin dirimu sendiri. Minta ampunan buat kamu, mintakan juga dong ampunan dariku buat orang-orang mukmin dan mukminat. Makanya saya ngangkat tangan, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, ampuni dosanya. Maaf, kita tidak tahu Pak dari mulut siapa kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Mungkin dari mulut orang-orang yang baik seperti ini, yang setiap saat ingat kita dan memohonkan kebaikan dari Allah ke kita. Saya menemukan bahwa ternyata preman ini suka bantu orang. Maka berbahagia orang-orang yang memanfaatkan sisi sosialnya untuk selalu melakukan kebaikan di muka bumi. Karena makin banyak kebaikan yang kita lakukan, bukan untuk orang yang kita baiki, tapi sebenarnya kita sedang menanam kebaikan buat diri kita sendiri. Saya amat rasyid, kalau saya bodoh, miskin ilmu, banyak hilangnya. Doakan saya biar jadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kuis pertanyaan. Ceramah bersama saya penting. Apa nama preman? Pertanyaannya tidak lagi dari materi. Saya bisa jawab kalau kalian. Jadi sampai Ya itu. Baik. Tidak lagi dari materi. Pertanyaannya adalah siapa nama istri saya? Siapa yang tahu tadi ada 3 cara untuk kita bisa menyimpulkan seseorang itu pantas dikatakan matinya Husnul Khatimah? Boleh dulu. Izinkan saya berkenalan dengan orang-orang yang selalu baik dalam kebaikan. Assalamualaikum saudaraku. Dengan siapa itu? Nur Komar. Nur itu cahaya, Komar itu pelawak. Dari mana mas? Saya Dedis. Biasa. Makanya sensitif kalau sudah dikatakan orang yang suka langsung turun ke lapangan. Mas berhadir bisa. Jawab. Pilihan yang pertama. Pilihan dari kalimat terakhir. Ketika dia bisa menyebut Allah dapat jannah katanya. Boleh. Atau ketika dia lagi azan, lagi baca Quran, kebaikan kalimat terima ya. Baik. Apa? Pilihan dari amal terakhir. Perbuatannya. Ada yang lagi sedekah, ya. Ada yang mungkin dia lagi sholat dan sebagainya. Yang ketiga, Pilihan dari hari terakhir. hari Jumat. Terima kasih banyak. Kalau ada yang berminat ingin mengkoleksi buku ini, CD-nya ada di depan sana. Tidak banyak, sedikit. Nanti kalau beli saya kasih tanda tangan. Dan mau doanya, infak dari penjualan CD ini kita akan membebaskan lahan 2 hektar yang akan kita bangun yayasan yang di belakang Indonesia. Ya. Terima kasih. Dan saya lupa sebelum saya tutup, kemarin kalau nggak salah saya sempat bedah buku saya di sini ya. Buku itu sudah saya bikin film layar lebar. Insya Allah tayang filmnya tanggal 2 April beredar di seluruh bioskop yang ada di Indonesia.
Judulnya Ada Surga di Rumahmu. Tadi saya sempat ngomong dengan beliau dan beliau punya ide luar biasa. 500 anak yatim nonton bareng Pertamina dengan film Ada Surga di Rumahmu. Nangis nanti kalau nonton filmnya. 20 kali saya ngedit filmnya, 20 kali saya menangis. Yang cinta dan sayang kepada orang tuanya, ingin sukses di akhirat, wajib nonton film ini biar makin tahu diri, makin sayang bahwa surga kita dekat. Dia ada di rumah, ayah dan ibu kita. 2 April, ajak anak-anak dan cucunya. Ojo lagi dulu. Baik, terima kasih banyak. Ayah dan mohon maaf. Allahumma fi al tadi kita katakan kita kepada Allah Subhanahu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabiyur Rahmah salatan wa salam taj'aluna bi husnil khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul mu'jizat salatan wa salam taqdilana jami'al hajat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan wa salam taj'aluna min ibadika salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.